Mari sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami bangun pada hari ini. Kami melihat bagaimana sukacita, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami mau menyembah Engkau dan kami mendengar firman. Biar Tuhan memberkati morning prayer kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you Lord. Yaralalaba yaralalaba sandara bayaralalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Katakan lagi. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Tinggal dalam pelataranmu, aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Oh, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Haleluya. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu.
sekali lagi katakan, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Mari sembah, kami bersyukur Tuhan, kami memujimu Yesus, Engkau layak ditinggikan. Kami mau mengenalmu, mengenal pribadimu, mengenal kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur menyembah-Mu, meninggikan-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup Yesus. Engkau yang kami puja, kami sembah, kami tinggikan. Engkau Bapa yang baik dan selalu baik bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan dapat mengenal-Mu. Karabayara lalabayara lalabasandara bayara. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan lagi, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan lagi ya, kemanakah kami bersih kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu. Engkau yang kami perlu, Yesus. Haleluya. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Pagi hari ini kami mau sebentar mendengar firman-Mu. Biar semua kami diberkati. Kami mau mengenal Allah kami yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Satu Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kita baca. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah kita. Ya, di sini dikatakan mengenal Allah kita. Ya. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan ada semuanya di dalam Alkitab. Amin. Ya. Jadi di sini dikatakan Rasul Yohanes mengatakan bahwa inilah tandanya bahwa jika kita mengenal Allah, yaitu ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya jamak ya, perintah-perintahnya. Ya, itu lebih daripada satu. Bahkan mungkin lebih daripada 3. Nah, di sini mengapa kita penting untuk mengenal Allah kita? Kenapa kira-kira? Ketika kita mengenal Allah kita mengenal pribadinya, kita mengenal kasihnya, kita mengenal kuasanya, kita mengenal perkenanannya, kita mengenal rencananya. Walaupun terkadang rencana Tuhan tidak bisa kita pahami dan bahkan selami, karena begitu dalam, begitu hebat dan bahkan begitu luar biasa. Namun ketika kita mengenal Allah kita, minimal kita ini adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Ketika Yesus datang ke bumi dan dia mengajar murid-muridnya, murid-muridnya juga perlu waktu untuk mengenal Yesus, betul? 3,5 tahun murid-muridnya bersama dengan Yesus. Dan disitulah murid-muridnya mengenal siapa Yesus. Yesus melakukan banyak mujizat. Ya, banyak mujizat. Tetapi saya pikir mujizat yang Yesus lakukan itu untuk meneguhkan iman mereka, mengajar mereka.
Tetapi para murid-murid mengenal Yesus lewat keseharian. Lewat keseharian. Kalau Yesus melayani dan misalnya menumpangkan tangan, orang itu sembuh, orang itu pulih, dilepaskan, bahkan bangkit dari antara orang mati, ya. Tetapi dalam kesehariannya Yesus tidak mencerminkan kasih Allah. Saya yakin para murid-muridnya tidak akan menjadi para rasul sejati. Namun ketika para murid-muridnya melihat contoh teladan yang Yesus berikan dalam hal kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karakter, ya, dalam emosionalnya, di dalam pengendaliannya, di dalam segala hal, setiap hari, dari hal-hal yang kecil, para murid-muridnya melihat teladan yang Yesus lakukan. Disitulah mereka lebih lagi mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, firman Allah berkata, ini tandanya bahwa kalau kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Amin. Karena kuk yang Tuhan pasang itu ringan dan tidak berat. Kalau kuk itu disamakan dengan perintah-perintahnya, kita lihat perintah Tuhan berat nggak sebenarnya sih? Yang Tuhan minta apa? Apakah hartamu? Yang Tuhan minta apa? Apakah jabatanmu? Yang Tuhan minta apa? Aset-asetmu? Yang Tuhan minta apa? Tidak. Yang Tuhan minta adalah kita benar-benar berserah kepada Dia. Amin. Artinya Tuhan tidak butuh yang namanya materi sedikit pun, sepeser pun, 1 gram pun daripadamu. Yang Tuhan minta supaya kita mengenal Dia. Kalau kita mau mengenal Dia, kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Enggak bisa 50%, 50%. Tunggu Pak, saya masih di dunia Pak. Ada tuh lagu. Ya, mau ketawa-ketawa juga saya, tapi lagunya agak kurang ajar. Ya, lagu orang Afrika itu. Kira-kira liriknya begini. Di sorga tidak ada bir, makanya kami minum bir di bumi. Memang kurang ajar ya. Ya, di sorga nggak ada arak, makanya di bumi kami minum arak. Memang. Aduh. Orang-orang kayak gitu nggak mau mengenal Allah. Mungkin hanya guyon-guyonan. Tapi saya yakin itu yang nyanyi pasti para peminum pemabuk itu. Ya. Orang-orang seperti itu kalau nggak bertobat tidak mungkin mengenal Allah. Sedangkan Allah tidak mau kalau setiap kita selalu jatuh dan hidup di dalam dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita mengenal pribadinya. Saya mau tanya, apakah Tuhan membenci dosa atau mencintai dosa? Membenci atau mencintai? Membenci. Makanya Dia utus anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Ya, Tuhan tidak mau ada dosa. Makanya Dia berusaha, Dia berinisiatif supaya kita disucikan dengan darahnya yang kudus. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, kita tidak mengenal Tuhan kita, maka hidup kita akan penuh dengan keraguan-raguan. Dan kalau kita ragu-ragu akan Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sama dengan menghina. Bahasa aslinya itu sama dengan menghina. Kalau kerjaan kita menghina terus, ya, kerjaan kita menghina terus, layakkah kita masuk dalam kerajaan Allah?
Tentu tidak. Makanya kita butuh iman. Di dalam iman itu kita mengenal Allah kita. Kita mengenal kasih-Nya. Kita mengenal apa yang Dia rencanakan buat kita. Kita mengenal pribadi Allah. Kalau kita dengan orang tua kita, ya bertahun-tahun kita hidup dengan orang tua kita, lalu kita pergi kuliah. Saya mau tanya, pasti kita mengenal orang tua kita, betul? Kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Betul nggak? Iya. Jangan sampai kita tiba-tiba datang, oh ini papa saya ini suka makan pecel. Kita belikan pecel di depan teman-teman kita. Lalu papa kita bilang, papa nggak suka makan kacang. Ya, nggak suka papa. Ya, papa alergi kacang, nggak suka papa. Nah kan, di depan teman-teman kita, malu nggak kita? Oh ternyata dia ini kayaknya bukan bukan anaknya deh, atau anaknya tapi tertolak dia ini, disuruh pergi. Kok dia nggak tahu sih papanya alergi kacang, papanya nggak suka kacang? Kan begitu analoginya. Kalau kita mengenal orang tua kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ya, saya mengenal istri saya, Pastor Eni. Dia ya paling suka martabak. Nah, martabak manis. Ya, yang penting bukan rasa B2 aja. Nggak nyambung ya. Ya, martabak manis, rasa kacang kah, kacang susu kah, keju susu kah, pisang kah. Pokoknya martabak manis. Dan dia pemilih. Kalau martabak itu nggak enak, dia nggak mau. Ya biar terkenal. Pernah itu kita beli di sini. Katanya terkenal. Tapi ketika dimakan, loh kok rasanya asin. Terlalu banyak margarin apa tuh? Blue Band. Ya begitulah. Nggak suka dia. Saya beli. Puji Tuhan dapat. Harganya jauh lebih murah. Enak. Dia suka, di situ terus belinya sampai saya save nomornya. Kalau dia pingin, saya tinggal telepon. Om, tolong buatin om. Ya, hari ini nggak puasa kan? Takutnya ngiler pagi-pagi. Cari martabak di mana ya pagi-pagi? Nggak ada ya. Adanya sore atau malam. Ya, kita tinggal telepon. Oke om, dibuatin ya kan? 5 menit ambil langsung. Kalau enggak ngantri, lama bisa 15 menit. Karena laris tempat dia. Walaupun tempatnya sederhana di Jalan GO Bos. Ya, dia suka sekali. Ya, istri saya suka sekali makan mie. Oh, suka sekali dia. Ya, mentok-mentok di sini nggak ada bakmi orang Cina. Ya, susah. Ada sih di sana baru buka, ya kan kita belum coba. Ya udah, saya belikan mie ayam. Mie ayam pun milih. Dia tahu mana yang enak, mana yang enggak. Dan puji Tuhan saya tahu tempatnya. Ya begitu kita mengenal ya istri kita. Kita harus tahu dia suka apa, dia tidak suka apa. Demikian pula dengan Allah. Kita harus tahu dia suka ini. Dia suka ini. Tetapi Allah nggak suka itu. Ya. Jangan sampai kita nggak tahu. Ternyata selama ini gara-gara kita tidak mengenal Allah kita dengan benar, ternyata kita sedang hidup di dalam dosa. Penting untuk kita mengenal Allah. Kita kenal Dia setiap hari. Kenal dengan firman-Nya. Ya, bagaimana kita mengenal dengan firman-Nya? Kita harus membaca firman-Nya dan merenungkan. Amin. Di AMD mereka wajib membaca firman 3-5 pasal setiap hari. Dan setiap hari mereka harus laporan di grup. Ya, harus laporan di grup. Ya kan? Saya berharap mereka memang jujur sudah membaca firman itu, bukan membaca judul perikopnya lalu mereka laporan. Kalau ketahuan begitu, nanti saya jitak palanya. Baca perikopnya doang tapi isinya enggak. Oh, ngana, macam-macam ngana Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengenal Allah kita,
hendaklah kita membaca juga, merenungkan firman-Nya. Firman-Nya berkata apa? Ya, banyak sekali. Nuruti semua perintah-perintahnya. Ya, seperti di Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tua supaya lanjut umurmu, apalagi jangan menyembah berhala, jangan ikut-ikut ritual nenek moyang, ya, jangan mengingini barang sesamamu. Di dalam butir-butirannya banyak sekali. Dalam ibadah kita harus betul-betul mempersembahkan hidup kita. Setiap hari ya kita bergantung kepada Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh. Kan begitu. Ya. Apa yang Tuhan punya kembalikan, apa yang kaisar punya berikan. Nah kan begitu. Ada banyak yang Tuhan breakdown gitu loh. Ya, supaya kita mengenal Dia. Dan kita harus menyembah, memujinya. Akan tiba waktunya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Kita harus mengenal Allah kita. Kita harus mengenal Tuhan kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tadi kita nyanyi di awal, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Ya. Kenapa kita penting sekali untuk mengenal Allah kita? Di dalam ya sebentar. Kalau nggak salah di dalam Hosea, kita buka. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Ini ayat yang terakhir ya. Kita buka Hosea pasal 4 ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Wow. Ternyata mengenal Allah itu sangat penting. Karena kalau tidak kita mengenal Allah, berarti kita mengenal yang lain. Yaitu mengenal kedagingan, mengenal duniawi lebih banyak. Dan kita pasti mengenal yang dikehendaki setan dalam kehidupan kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, menjadi pelayanku. Sebentar ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Bukan hanya kita yang binasa, tetapi keturunan kita pun akan binasa. Penting untuk kita mengenal Allah, supaya kita melihat apa yang Tuhan ajarkan, pengajarannya bagaimana. Ya, kemarin kita sempat diskusi bertiga, saya, Pak Robi, dan juga Pak Yohanes. Ya, berbicara tentang akhir zaman, tentang 1000 tahun, tentang Yerusalem baru. Dan di situ saya bilang, kalau soal akhir zaman, ya, pengajaran yang saya berikan sementara ini terbatas dulu. Karena begitu banyak orang yang menafsir 1000 tahun itu begini, 1000 tahun itu begitu. Nanti kita terangkatnya tuh begini. Ya, nanti masanya begitu dan sebagainya. Dan dari saya kecil,
pengajaran itu tidak berubah-berubah, tidak diupdate. Saya ada kekhawatiran sedikit kalau saya mengajarkan hal itu kepada Bapak Ibu Saudara, nyatanya nanti ternyata tafsirannya salah. Ini soal tentang apa yang terjadi dan bertolak dari kitab Wahyu ya. Itu harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau mengajar yang salah kepada Bapak Ibu Saudara soal itu, khusus soal itu. Makanya kita dalam pengajaran tidak ada membahas soal itu kan. Ya, saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan visi yang memang kita butuhkan. Begitu. Tetapi saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara mungkin dengan diskusi. Ya, supaya lebih bijaksana. Ada orang-orang yang berkoar-koar soal akhir zaman dan dia mencocokkan dengan kejadian yang sekarang. Ya boleh aja, tetapi hati-hati dengan prinsip cocok logi gitu ya. Apa-apa dicocok-cocokin, itu cocok logi namanya. Memang harus hati-hati dalam pengajaran dan menafsir soal itu. Karena kitab Wahyu itu bisa jadi multi tafsir. Ya, oleh sebab itu memang harus hati-hati. Ya, lebih baik kita membahas yang soal kehidupan sehari-hari lebih dahulu, praktikal ya untuk saat ini. Karena saya pun dalam pengajaran akhir zaman, saya masih mengumpulkan bahan-bahan. Menurut saya masih kurang. Saya masih harus melihat teolog-teolog mana, para teolog mana yang kira-kira mendekati kebenaran itu. Ya, namanya tafsir kan banyak Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau ada jemaat yang bertanya baru saya jawab. Ya. Kalau ada kesempatan berdiskusi baru kita jawab. Baru kita berdiskusi bersama-sama. Ya, supaya kita ini menjadi orang yang ya bagian di dalam pengenalan Allah. Jangan sampai karena kita ini tidak mengenal Allah sembarangan di dalam pengajaran. Nah, itu yang harus hati-hati. Mengerti di sini ya? Ya, dalam hal ini pun sebagai hamba Tuhan, kami pun harus benar-benar selektif. Ya, kita rawat domba-domba ini. Ya, kita maintenance, kita ajar. Jangan sampai salah di tengah jalan dalam hal berteologi ya. Oleh sebab itu ya, kita mau mengenal Allah. Tuhan bicara apa? Nah, dalam hal itu pun Tuhan bicara pun harus hati-hati. Harus ada pertanggungan jawab. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya. Selalu begitu. Dan itu menjadi senjata untuk jemaat. Oh, saya tidak mau. Harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, harus hati-hati. Oleh sebab itu segala sesuatu perlu diuji. Nah, ketika kita mengenal Allah, kita akan peka. Ya, akan tuntunan Roh Kudus. Itu dia. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita mengenal ajarannya Tuhan. Supaya kita betul-betul selektif. Ya, kita ini menjadi pribadi yang unggul di hadapan Allah. Karena kita mengenal Allah kita dengan benar. Ya, mari hari ini kita belajar mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lewat penyembahan kita, ibadah kita, lewat doa-doa kita. Ya, kita berserah diri sepenuhnya, seutuhnya kepada Bapa di sorga. Ya, sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kita ini mengandalkan diri sendiri, juga mengandalkan orang lain. Kita andalkan Tuhan. Dia yang memegang segala sesuatu. Ya, dalam pengenalan kita akan Allah, kita sedang berjalan di dalam kekekalan. Ketika kita mengenal Allah, siapa yang diuntungkan? Kita juga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita mengenal Allah kita. Allah kita adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan kita pun mau ya seperti Dia mengampuni. Ya, ada seorang anak muda berkata kepada saya, "Haruskah saya mengampuni pastor?
Saya begitu terluka. Saya juga manusia, pastor. Saya nggak mampu rasanya kalau harus mengampuni. Ya, saya sudah dikhianati, udah begini begitu. Ya, saya tahu memang dia sangat berat hidupnya, sampai sebegitunya gitu loh. Ya, masalahnya. Tapi saya bilang, pengampunan itu pilihan. Pengampunan itu keputusan, bukan soal perasaan. Perasaanmu sakit, tetapi ketika engkau mengenal Allah, engkau tahu bahwa Dia mengasihi orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat. Tuhan memberikan hujan baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Betul tidak? Itu firman Tuhan loh. Ya, artinya apa? Ampunilah. Ambil keputusan. Karena pengampunan itu untuk dirimu, bukan untuk dia. Dan akhirnya dia mau pelan-pelan mengampuni. Walaupun berat. Ya, proses buat dia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kadang-kadang kita harus mengerti, oh ini karena saya yang salah. Kita harus sadar diri. Jangan sampai kita nggak mau mengampuni. Oke, mari kita mengenal Allah kita supaya kita tidak binasa. Mari kita mengenal Allah kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengenal Allah kita, mengenal Tuhan kita supaya kita seperti Dia. Suatu saat kita akan disempurnakan seperti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan ya. Kita naikkan pujian itu lagi ya. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ajarku mengenalmu. Oh, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ajarku mengenalmu. Sekali lagi katakan, ajarku mengenalmu. Ya Yesus Tuhan, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang kurindu. Ajarku mengenalmu. Oh, ajarku mengenalmu. Kami mau mengenal Engkau Tuhan, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang kurindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Terima kasih Tuhan. Bapa, biar kami mengenal Engkau lebih lagi, lebih dalam. Hidup kami berserah penuh kepadamu. Kami mau menjadi pribadi yang berkenan, menjadi umat-Mu yang berkenan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap hari, setiap saat bahkan. Bapa, urapi setiap umat-umat-Mu, urapi setiap kami. Mampukan kami untuk mengenal Engkau Tuhan, supaya kami melakukan perintah-perintah-Mu. Itulah tandanya ketika kami mengenal Allah kami. Terima kasih Bapa, dalam proses belajar ini, dalam proses perjalanan kami menuju kepada kekekalan bersama dengan Engkau, kami mau selalu ingat bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan berdoa syafaat. Bapa berkati setiap kami. Mari saya minta untuk Timo berdoa ya. Berdoa syafaat, silakan. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Untuk doa sepakat kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga. Sekarang Tuhan, pada pagi hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami ucapkan terima kasih Tuhan, dengan napas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Sampai sekarang kami sudah diberi kesehatan Tuhan. Sekarang ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Segala kemenangan mukjizat-Mu terjadi di sini Tuhan. Berkatilah para pemimpin negara kami dari pusat sampai ke pelosoknya. Berkati juga ya Bapa, bagi jemaat-jemaat ini kami tetap setia kepada-Mu sehingga dapat bertumbuh dan berbuah bersama di tempat ini. Kami berdoa juga bagi Pastor Alfa keluarga dan selalu melingkupi mereka dengan malaikat surgawi-Mu. Pakailah mereka lebih lagi berdoa. Kami berdoa juga Bapa bagi basecamp kami di saat kami memuji dan menyembah Engkau di sini. Ya Bapa, hadirat-Mu hadir di sini. Itu juga kami berdoa juga untuk pembangunan gereja kami. Kuatkan dan kokohkan bangunannya. Cukupkan dana-dananya dan berkatilah bagi para tukang-tukangnya. Jauhkan dari bahaya apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Sekarang kami akan menutupkan doa-doa kami ini Tuhan, dan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jauhkan kami dalam cobaan, tetapi lepas kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerjaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Timothy. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur ya, jalanilah hari ini bersama dengan Tuhan di awal minggu. Saya berdoa, kami semua berdoa biar Bapak Ibu Saudara diberkati, diurapi, disertai oleh Tuhan, dan yang paling penting engkau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Bersemangat dan jangan lupa bahagia. Selamat pagi semua, shalom. Shalom, Selamat Pastor. pagi. Terima kasih. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Ya, Pak Daud sudah sampai ya Pak. Puji Tuhan ya. Sudah. Haleluya. Tuhan berkati Pak Daud. Sampai dengan selamat. Tuhan berkati Pak Yohanes, Pak Albi. Pak Robi, selamat pagi. Shalom. Amin. Pagi, Nehemia, Yosef. Nehemia. Halo. Halo. Salam Bang Miri. Salam Bang Berkati. Miri. Romani. Romani. Yoel yang di Bogor. Hana Sofi, Yoel, Nathan. Nah, semuanya. Shalom, Yoel. Di malam bisa mati lampu, Pastor. Iya ikut doa. Pak. Nggak apa-apa Pak. Iya. Waduh, ada petir rupanya. Oh iya kah? Udah hujan. Hujan Bukit Rawi berarti Kak. Ya, hujan. Deras banget ya. Sebangun udah kulit Pak. Di mana di Pastori juga hujan cukup deras ya. Tetapi nggak deras-deras gimana sih. Ya, sama betul. Gerimis gitu. Panas nara kamar. Ya, Nehemia. Ya. Nehemia. Ini Rio. alisnya masih naik, gimana caranya?
Hanya dia yang bisa. Begitulah dia mempertahankan dirinya supaya tidak ngantuk. Alisnya jadi tikungan tajam ya, Pastor. Iya, makanya. Hati-hati di selebeo. Aduh. Oke. Bu Ramani, yang apa namanya yang Bu Ramani kasih nomornya itu sudah ya dia mau di mentor katanya, puji Tuhan lah. Ya, semoga dia bisa pulang ke Palangka dan bisa di mentor langsung ya. Amin. Ya, berdoalah buat dia. Oke, Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas ya. Oke, oh iya sekali lagi kita berdoa buat Bu Esther. Bu Esther hari ini mau diuji dia. Jam berapa Bu ujiannya Bu? Jam 9 kah? Mana Ibu nih? Jam 12.30 Pastor. Oke, Masih Ujiannya lama. jam 2. Tapi jam 12.30 udah kumpul. oke. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami berdoa buat Bu Esther Yuli karena dia akan ujian hari ini. Ujian P3K. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan turun atas dia. Apapun yang menjadi menjadi soal, dia bisa menjawabnya dengan baik. Kami minta urapan yang khusus. Berkati Bu Esther di dalam nama Yesus, sertai biar dia melakukan semuanya dengan baik dan benar, dan dia bisa terpilih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami minta Tuhan, biar dia konsentrasi apapun yang dia pelajari tidak akan sia-sia. Tuhan tuntun biar semuanya efektif dan diberkati Tuhan. Kami minta diberkati dia dalam nama Yesus dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan dia. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ayah Pastor, Iya, Pak. salam Pastor. Saya hari ini sampai hari Rabu, Pastor pelatihan menembak. Oh, Pelatihan menembak siap. selama 3 hari Di mana, Pak? Di Palangka kah? di SPN. Di SPN. Bukit SPN Rawi. di mana? Di Palangka ya? Di Di Bukit Rawi, Bukit Pastor. Rawi juga, Pastor. Oh, yang SPN itu. SPN sekolah. Ya, ya, ya. Lapangan tembak ke situ. Oke, Pak. Itu Jangan salah tembak kalah. ya. Jangan begini ya, Pak. Jangan begini. Harus ke depan ya, Pak. Laras panjang sama laras pendek. Ya. Oh, karena itu minta doa biar nggak salah tembak katanya, Ya, Pastor. oke, yuk kita berdoa ya buat Pak Yohanes Subandri ya. Oke, yuk kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Yohanes hari ini sampai hari Rabu. Beliau ada latihan tembak menembak di SPN. Kami berdoa biarlah Roh Kudus memimpin hidupnya, tolong dia kuatkan fisiknya di dalam nama Yesus, dan berkati juga penglihatannya, matanya, supaya membidik dengan benar, hatinya, intuisi di dalam nama Yesus. Semuanya berjalan dengan baik, setiap pekerjaan setan ingin menggagalkan ini, membuat dia buyar, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya malaikat Tuhan bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ya jangan sampai nanti megang pistol bergegar-gegar kan, Karena ada yang laras panjang. tremor. Ya, ada yang laras panjang, Pastor. Ada yang laras pendek. Oh, laras Pastor. panjang sama laras pendek. Oh, Ya. rasanya. Oh, Pastor, iya Pak. minta tolong juga dukungan doa. Siapa kemarin keponakan Bu Rahmani itu siapa Bu Rahmani? Keponakan yang di Jakarta. Ya, ya Leonardo yang tadi itu bilang Bapak tuh. Oh, itu. Ya. Jadi iya sudah dihubungi Pak. Jadi Oh sudah. dia bilang dia minta di mentor katanya. Oh iya. Pasti. Ya puji Tuhan. Dia bilang masalahnya ini. Saya bilang, apakah hanya itu masalahmu? Tidak ada masalah lain? Susah Pastor kalau dijelaskan di HP katanya. Nanti Oh, dia datang ke Palangka katanya, ya berdoalah supaya dia bisa pulang ke Palangka dan bisa langsung dimentor, didoakan, dilepaskan, hidup baru, ya kan? Ya, satu persatu Amin. Tuhan jangkau begitu. Ya kita Amin. berdoa. Ini masih dalam ini sih, masih WA-WA-an sama dia gitu. Oke, ya. ya. Yang penting dia mau terbuka. Saya bilang keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan. Kamu harus Amin. terbuka.
ya, ya dia mau terbuka. Seperti itu. Ya. Ya, mantap Pastor. Makasih Pastor. Ya. Tambahan Step Pastor. by step buat mereka itu. Pasti bisa kok. Amin. Amin. Tambah lagi, Pastor. Oke. Tambah lagi, Pastor. Iya Pak Yohanes. Ya, selamat menembak, Pak. Sebenarnya ini Pastor, ya kita yang sudah tua ini malas-malas tuh ikut nembak, tapi karena kita pimpinan wajib Pastor. Betul, betul. Ya, Dan harus pegang itu, harus pegang senjata, harus punya gitu, dikasih. betul Pak. Iya. Takutnya kalau laras panjang Bapak begitu kan, udah Bapak kurus ditembak, Bapak yang melayan. Dia Ya, itu. Terjungkal ke belakang ya Pastor. terjungkal, jangan begitu ya. Tapi Iya. kalau ada babi, tembak aja. Tapi memang nanti dikasih senjata ya Pak di hutan, Pak. Benar Pastor. Ya. Bukan di hutan Pastor, Jaga-jaga. dikasih untuk kita pegang satu Pastor. Oh, Tapi- bagus Pak. Ya, saya berdoa biar pegang F16 nanti. Gue yang lainnya tuh, itu aja lah, yang aman. Kayak gini. Ya, orang kehutanan wajib Pastor. Wajib Tapi itu. jangan sampai begini Pak, udah latihan menembak ya, peluru bener-bener dikasihnya senapan angin. Dipompa dulu dia kokang. Duluan orang yang nyerang. Aduh, iyalah. Oke, semangat terus ya. Iya. Memang harus latihan Bapak ini ya. Ya. Tapi kenapa sudah seusia begini baru latihan menembak ya? Ya itulah. Sudah 2 kali Pastor, sudah 2 kali. Oh, 2 kali. Ya. Oke Pak, oke. Pak. Kehutanan memang wajib Pastor, harus. Iya Orang betul. kehutanan. Terutama Wajib kepalanya pegang Pastor. senjata. Wajib. Betul iya. Pertama tuh untuk ngaman diri juga ya. Yang dipegang Ya. itu jenis revolver atau apa, Pak? Nanti kan sudah lulus Pastor, dikasih Pastor, dibagi. Mm-mm. Ini kan Jenis belum lulus, pistol Pak. kah, Pak? Pistol revolver ya, yang pakai tek gitu. F16 itu sama yang pistol Wow, di lapangan. F16. Hati-hati nyimpan ya. Mm-mm. Ya, jangan sampai waktu kita pegang begini dia meletup sendiri tuh. Wah, Kaki. ya kan? Yang ketawa nanti ya musang di hutan ketawa, dia ketawain kita dia. Hahaha. Aduh. Kaget rusaknya lari duluan nih. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, semangat Semangat Mas terus, Bandri. ya. Semangat, Pak. Harus bisa. Ya, harus bisa. Harus lulus. Ya, harus lulus. Ya, kalau latihan menembak jangan kasih Pak Daud ya. Dia nggak cocok nembak. Dia cocoknya pakai itu ali-alian itu, ha. Ketapel ya. Tapel itu ya. Jadi, Namanya Pak Daud. Oke, semuanya Tuhan berkati. Bye bye. God bless. Semangat pagi. Terima kasih.